Hey teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang teori sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Apa itu teori sibernetik? Teori sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Perbedaan mendasar teori ini terletak pada fokusnya yang mengutamakan sistem informasi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Tujuan, karakteristik, dan prinsip teori belajar sibernetik itu ada 3. Yang pertama, tujuan belajar sibernetik membantu peserta didik memahami informasi melalui alur yang sistematis, melatih kemampuan mengelola, menyimpan, dan menggunakan informasi secara efektif, mengembangkan keterampilan berpikir secara logis dan terstruktur, membantu peserta didik memecahkan masalah dengan langkah yang jelas, memberikan umpan balik cepat agar peserta didik segera mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Yang kedua, karakteristik belajar sibernetik. Proses belajar dipandang seperti pengelolaan informasi, mengutamakan tahapan belajar yang berurutan, menerima, memproses, mengingat, dan menggunakan informasi. Sangat bergantung pada umpan balik untuk perbaikan belajar. Menggunakan teknologi atau media sebagai alat bantu pembelajaran. Guru berperan sebagai penyaji informasi dan memberi arahan. Menekankan keteraturan, logika, dan sistem dalam proses belajar. Yang ketiga, ada prinsip belajar sibernetik. Informasi harus tersusun dengan jelas dan rutut. Umpan balik cepat diperlukan untuk mengingat pemahaman. Peserta didik harus aktif dalam memproses informasi, bukan sekedar menerima. Lingkungan belajar harus terarah dan sistematis. Pemahaman menjadi tujuan utama, bukan hanya hafalan. Belajar bersifat individual sesuai ritme pengelolaan informasi tiap peserta didik. Penggunaan media dan teknologi mendukung efektivitas pembelajaran. Tokoh-tokoh dalam teori belajar sibernetik. Teori belajar oleh Parks dan Scott. Perbedaannya yaitu cara berpikir Wallace adalah berpikir cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Hal ini bisa diketahui bahwa serialis lebih berfokus dalam mempelajari sesuatu yang cenderung menggunakan cara berpikir algoritmik, sedangkan Wallace lebih mempelajari sesuatu yang cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke lebih khusus. Teori belajar oleh Landa. Landa merupakan seorang psikologi yang beraliran sibernetik, di mana dia menekankan bahwa ada 2 macam proses berpikir, yaitu pertama, proses berpikir algoritmik, yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, terarah untuk menuju suatu target tujuan yang dicapai. Contohnya, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain sebagainya. Lalu kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menuju target tujuan sekaligus. Dalam menggunakan cara berpikir heuristik, seperti pemeliharaan atribut geometri, penemuan cara-cara permasalahan, dan lain-lain. Dari pemahaman Landa, di situ kita mengetahui bahwa sibernetik ini berfokus pada tahap berpikir yang sistematis, terarah untuk menuju target yang hendak dicapai, dengan berbagai macam penemuan yang mendukung. Kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Keunggulannya yaitu menekankan proses pengelolaan informasi sehingga pembelajaran lebih terstruktur dan sistematis. Kedua, memberikan perhatian pada umpan balik atau feedback untuk mengetahui keberhasilan belajar dan memperbaiki kesalahan peserta didik. Yang ketiga, mendorong keaktifan peserta didik dalam menerima, mengelola, dan menyimpan informasi. Yang keempat, menganggap pembelajaran sebagai suatu sistem, sehingga tujuan, materi, metode, dan evaluasi saling berkaitan. Kelemahannya yaitu teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini.
Yang selanjutnya ada langkah-langkah teori belajar sibernetik. Nah, yang pertama itu ada penerimaan informasi atau input. Ini tahap awal banget, pas pencindera kita itu kan ada mata, telinga gitu tuh, nangkep materi dari guru atau buku, kayak kita lagi download file dari internet aja gitu loh guys. Nah terus yang kedua ada seleksi informasi. Jadi otak kita nggak bakal nyimpen semua hal kan. Nah di sini otak bakal memilih mana info yang penting dan mana yang cuma sampah atau gangguan. Nah yang ketiga itu pengkodean atau encoding. Info yang udah dipilih tadi diubah formatnya biar nyambung sama memori kita, mirip kayak kita ngeganti nama file biar gampang dicari nanti. Nah yang keempat itu penyimpanan informasi. Setelah dikodekan, info itu disimpan di dalam memori, bisa jangka pendek atau jangka panjang. Ini kayak kita klik tombol save di komputer. Nah, selanjutnya yang kelima ada organisasi dan integrasi. Otak bakal rapihin info baru itu dan disambung-sambungin sama pengetahuan yang udah kita punya sebelumnya. Jadi ilmunya nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi jadi satu pemahaman besar. Selanjutnya yang ke-6, pengambilan kembali informasi atau retrieval. Pas lagi ujian atau ditanya guru, kita bakal manggil lagi data yang udah disimpan tadi di otak tuh. Ini proses searching file di dalam otak. Nah yang ketujuh ada umpan balik atau feedback. Setelah kita jawab atau ngelakuin sesuatu, kita dapat hasil. Kayak bener atau salah sih yang kita omongin tadi tuh. Respon itu tuh penting banget buat tahu apakah pemahaman kita tuh udah oke atau belum. Nah, yang ke-8 ada pengendalian dan penyesuaian atau bisa disebut dengan kontrol. Berdasarkan hasil tadi, otak bakal ngatur ulang strateginya. Kalau masih salah, kita bakal belajar lagi dengan cara yang beda biar kedepannya makin benar. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar sibernetik memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi yang berlangsung secara sistematis. Informasi menjadi unsur utama yang menentukan bagaimana peserta didik memahami, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Landa, Parks, dan Scott menjelaskan bahwa proses berpikir dalam teori ini bisa bersifat algoritmik, heuristik, serialis, atau Wallis. Teori ini membantu siswa belajar secara terarah, memanfaatkan umpan balik, dan menggunakan teknologi sebagai pendukung. Namun, teori sibernetik juga memiliki keterbatasan karena tidak menjelaskan proses belajar secara langsung dan cukup sulit diterapkan tanpa pemahaman mendalam tentang sistem informasi. Secara keseluruhan, teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang terstruktur, bergantung pada informasi, dan berbeda bagi setiap individu.